Nah, tadi kan Ricky mention ya kalau Ricky itu sekolah S3 di London. Itu kan pastinya mahal banget ya untuk sebagai kuliah di sana sebagai international student. Nah, itu tuh Ricky gimana sih fundingnya? Apakah bayar sendiri atau misalkan dapat beasiswa dari kampus atau gimana? Kuliah di UK itu memang mahal ya Rul, ya. Apalagi untuk non UK dan non EU students ya, misalnya yang international students itu bayarannya itu bisa 2 kali lipat dari mereka ya. Jadi nggak mungkin lah kalau saya bukan kecil kemungkinan nggak mungkin lah kalau saya kuliah dengan terutama pada level S3 biaya sendiri gitu, maksudnya udah biaya kuliah mahal, biaya hidupnya juga mahal. Jadi tentu saya ngambil opsi pada saat itu jalur beasiswa yang diberikan pemerintah kita untuk para anak-anak bangsa yang berkeinginan untuk melanjutkan studi mereka pada jenjang S1, S2 dan S3. Namanya itu Hmm. LPDP. Wah, menarik nih. Ketika Ricky mendapatkan LPDP itu kan pasti ada rangkaian seleksinya dong ya. Bisa nggak diceritain gimana sih pengalamannya untuk mendapatkan beasiswa itu? Maksudnya prosesnya gitu. Mhm. Udah lama sih ya Nura, tahun 2015 saya tes. Walaupun habis itu saya baru mulai kuliahnya tahun 2016. Jadi udah nggak terlalu ingat lagi. Cuman yang saya ingat memang untuk jenjang S3 ini memang agak sedikit berbeda dengan yang master. Tapi saya nggak tahu apa yang kalau yang baru nanti gimana ya sistemnya detailnya ya. Mungkin bisa dicek langsung di websitenya LPDP. Cuman pada saat saya itu ya memang kami sudah diminta mempersiapkan atau mensubmit dalam proses lamaran ini proposal penelitian kita gitu maksudnya. Kita mau meneliti tentang apa, bidang apa gitu maksudnya. Dan kalau bisa sudah ada komunikasi dan kalau bagusnya sudah ada pembimbing yang mau di kampus kita itu gitu. Jadi berbeda dengan uh, jenjang master di mana mereka pada saat itu hanya diminta untuk uh, mensubmit soal rencana studi aja. Kalau kami diminta untuk mensubmit proposal penelitiannya. Ya, apa yang akan menjadi, karena kan PhD ini kan sebenarnya kan kuliahnya lebih kepada penelitian itu ya. Jadi memang sepanjang masa periode S3 kami ya memang penelitian sejak dari tahun pertama. Iya. Apa sih dari rangkaian proses itu yang paling sulit menurut Ricky? Kalau bagi saya adalah meyakinkan para juri ya yang pada saat itu mewawancarai saya, Interview ya. pewawancara interviewer ya, ketika bahwa saya pada saat itu kan juga masih baru lulus gitu maksudnya dan belum memiliki pekerjaan yang terus dosen atau nggak. Jadi bagaimana saya bisa meyakinkan mereka bahwa penelitian saya ini penting eh, dan bisa berguna bermanfaat. Terus habis itu juga kontribusinya apa nanti untuk kepada negara gitu maksudnya. Dan kenapa alasan saya memang eh, perlu untuk menempuh pendidikan lanjut itu juga perlu kan diutarakan yang intinya tuh meyakinkan daripada interviewer itu sendiri. Dari experience menempuh pendidikan di luar Indonesia ya, apa sih bedanya gitu dengan kuliah di Indonesia? Akses terhadap bahan-bahan juga cenderung lebih banyak ya di luar negeri gitu misalnya. Tapi ya bedanya itu tadi aja sih sebenarnya. Cuman gaya kuliahnya sedikit berbeda. Ya tentu standarnya juga jadinya standar internasional yang memakai bahasa asing ya. Jadi ya challenge lah buat siapa aja yang memang pernah menempuh kuliah di luar negeri itu paham bahwa eh, medan pertempurannya sedikit berbeda. Kalau untuk sistem perkuliahannya gimana sih? Apakah ketika kalau di Indonesia kan dari experience gue sendiri gitu ya, maksudnya dosen itu cuman nerangin gitu kan, kayak lebih satu arah gitu. Kalau di sana tuh gimana sih? Apakah banyak diskusi, banyak praktek? Apalagi S3 lah ya, pastinya beda. Memang pengalaman saya di LSI ya karena kita memang PhD students jadi nggak terlalu banyak mata kuliah. Mata kuliah yang ada itu lebih kepada mata kuliah terkait dengan penelitian kayak metodologi eh, dan sebagainya yang terkait sama memang berguna buat penelitian kita gitu maksud. Jadi nggak banyak seperti anak master ya. Tapi jadi sistem kuliahannya adalah sharing.
diskusi dan presentasi di mana kita mempresentasikan kerja kita, proyek kita, penelitian kita, kemudian nanti teman-teman kita akan menjadi reviewer bagi kerja kita itu. Balik lagi nih ke proses dan rangkaian LPDP. Nah, Ricky ada nggak sih tipsnya gitu untuk gimana sih bisa berhasil gitu untuk mendapatkan beasiswa ini? Mempersiapkan diri ya, maksudnya kenalin kampus yang kita mau tuju. Baik master, saya yakin baik master maupun PhD juga penting adalah kita dilihat kesiapan kita ya. Kesiapannya bukan cuma administrasi seperti TOEFL, IELTS dan ataupun tes-tes yang dibutuhkan sebagai prasyarat ya, tapi juga kesiapan kita dilihat sama interview kita itu tadi adalah kesiapan mental kita, kesiapan akademis kita, di mana kita memang sudah tahu apa yang kita mau lakukan di sana, apa yang mau kita pelajari, apa yang kita mau teliti gitu. Jadi ketika kita menjelaskan itu, interviewer kita itu merasa yakin bahwa memang kita sudah siap untuk untuk lanjut kuliah gitu. Karena ya tentu tadi bahwa namanya kuliah di luar negeri kan tentu akan banyak faktor yang bisa menjadi menghambat kita untuk belajar ya gitu ya, apalagi jauh dari rumah semuanya. Jadi hal-hal itu tentu perlu dipersiapkan dimulai dari kita sendiri.